7 kesalahan saat menidurkan bayi. Halo ibu-ibu hebat. Ketemu lagi di channel Ibu Hebat. Senangnya hari ini bisa berbagi tips parenting lagi. Aku tahu deh, jadi orang tua baru, apalagi punya anak pertama, pasti banyak banget tantangannya. Nah, hari ini kita akan bahas 7 kesalahan yang sering terjadi saat menidurkan bayi. Kesalahan-kesalahan ini bisa bikin si kecil susah tidur loh. Padahal tidur yang cukup itu penting banget untuk tumbuh kembangnya. Jadi, tonton video ini sampai habis, ya, supaya ibu-ibu tahu cara menidurkan si kecil dengan nyenyak. Jangan lupa dicatat ya. Ibu-ibu, gemes banget kan lihat bayi mungil lagi tidur? Rasanya pengen nambahin selimut, bantal guling biar makin empuk. Tapi, tunggu dulu. Ternyata bayi yang baru lahir itu belum boleh pakai bantal loh, Bu. Tulang leher mereka masih lemah, jadi pakai bantal malah bahaya. Nah, kalau si kecil sudah mulai tengkurap dan angkat kepala, baru boleh pakai bantal. Tapi ingat, ya, pilih bantal yang tipis dan gak terlalu empuk. Bantal yang terlalu tinggi bisa bikin leher bayi pegal. Kasian kan? Hayo, siapa yang suka menidurkan bayi sambil menyusu? Hihi, aku dulu juga gitu. Tapi ternyata kebiasaan ini gak bagus untuk gigi si kecil loh. Menidurkan bayi dengan botol susu bisa bikin ASI atau susu formula nempel di gigi si kecil. Lama-lama, gigi si kecil bisa berlubang. Jadi biasakan untuk menyikat gigi si kecil sebelum tidur ya. Kalau si kecil masih ASI eksklusif, bersihkan gusinya dengan kain kasa yang lembab. Ibu-ibu, pernah dengar pepatah rajin pangkal pandai? Nah, ini juga berlaku untuk pola tidur si kecil. Membuat rutinitas tidur yang teratur itu penting banget untuk membantu bayi belajar kapan waktunya tidur. Misalnya, ibu bisa mulai dengan memandikan si kecil, lalu memberikan pijatan lembut, membacakan dongeng, dan kemudian menyusuinya. Lakukan rutinitas ini setiap hari di jam yang sama ya. Dengan begitu, si kecil akan merasa lebih rileks dan siap untuk tidur. Ibu-ibu, pernah nggak nih sudah coba menidurkan si kecil, tapi dia malah menangis terus? Nah, bisa jadi si kecil belum ngantuk atau malah sudah terlalu capek. Coba perhatikan deh, tanda-tanda si kecil mulai ngantuk, seperti menguap, menggosok mata, atau menarik-narik telinga. Kalau sudah begitu, segera tidurkan si kecil ya. Jangan ditunda-tunda, karena bayi yang sudah terlalu capek justru akan semakin susah tidur. Kasian kan si kecil jadi rewel terus? Coba bayangkan, kita sedang tidur, tapi lampu masih terang benderang dan suara berisik di mana-mana. Pasti susah banget kan untuk tidur nyenyak. Nah, sama halnya dengan si kecil. Bayi membutuhkan suasana yang tenang dan gelap untuk bisa tidur dengan nyenyak. Jadi, pastikan lampu kamar sudah dimatikan atau gunakan lampu tidur yang redup. Matikan juga suara-suara bising seperti televisi atau musik yang terlalu keras. Ibu-ibu, pernah nggak sih merasa gerah dan nggak nyaman saat tidur karena salah kostum? Hihi, pasti pernah ya. Nah, sama halnya dengan si kecil. Memilih baju tidur yang tepat itu penting banget untuk kenyamanan tidur si kecil. Pilihlah baju tidur yang berbahan lembut dan menyerap keringat seperti katun. Pastikan juga ukurannya pas dan tidak terlalu ketat. Menggendong bayi sampai tertidur memang menyenangkan ya. Tapi, kebiasaan ini bisa membuat si kecil jadi manja dan sulit tidur sendiri. Cobalah untuk melatih si kecil tidur sendiri di tempat tidurnya ya. Awalnya mungkin si kecil akan menangis, tapi jangan menyerah. Ibu bisa memberikan mainan kesayangannya atau menemaninya di samping tempat tidur sampai ia tertidur. Nah, itu tadi 7 kesalahan yang sering dilakukan saat menidurkan bayi. Ingat ya, tidur yang nyenyak itu penting banget untuk tumbuh kembang si kecil. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tadi, ibu bisa membantu si kecil untuk tidur lebih nyenyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, ibu-ibu hebat.